Paris Bucket Challenge yang diikuti sejumlah pesohor seperti George Bush, Bill Gates, Cristiano Ronaldo, dan Lady Gaga kini menuai kontroversi. Sebagian orang berpendapat aksi amal tidak harus dengan memamerkan diri disiram air es. Pemirsa, antusiasme masyarakat dalam mengawal pemilihan kabinet pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala dinilai sangat besar. Selain bahkan pernah ajukan 46 nama tokoh dan negarawan yang punya rekam jejak baik untuk menjadi bagian kabinet pemerintahan baru. 46 nama yang direkomendasikan Revolusi Cinta, grup musik Slank untuk menjadi menteri telah diberikan kepada Jokowi akhir Mei lalu di markas Slank, Jakarta Selatan. Nama Dahlan Iskan, Anies Baswedan, dan Hovifah Indar Parawansa dikabarkan masuk dalam daftar tersebut. Puluhan nama tokoh dan negarawan tersebut disusun karena punya rekam jejak yang baik dan integritas mumpuni versi Slank. Tak hanya itu, banyak warga juga berkontribusi aktif dalam bentuk pemberian usulan terhadap komposisi kabinet untuk pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kala. Dalam situs www.kabinetrakyat.org mencatat, pemilih yang berkontribusi di situs ini 40%-nya ialah WNI yang tinggal di luar negeri seperti Malaysia, Taiwan, Inggris, dan Amerika Serikat. Situs sejenis yaitu kawalkabinet.com membuat sebuah polling online nama-nama tokoh untuk mengisi kabinet pemerintahan mendatang. Situs ini juga menyajikan profil singkat dari nama-nama yang diajukan. Pengunjung pun bisa mengajukan nama lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa keinginan masyarakat untuk ikut andil dalam mengetahui profil kandidat dan komposisi pemerintahan Jokowi JK ke depan sangat besar. Pengamat politik Hanta Yuda menilai langkah ini cukup baik selama tidak mengintervensi langkah kerja Presiden. Yang terpenting adalah cari profesional yang cocok dengan presiden, dan presiden bisa mencari orang terbaik dan bisa menyukseskan agenda-agenda politik dia. Yang penting kan itu, bisa menyukseskan agenda-agenda politik dia. Karena itu cari figur yang profesional sekaligus dia cocok kepada bersangkutan. Meskipun profesional, meskipun punya track record, punya pengalaman, tapi presiden merasa tidak cocok dengan yang bersangkutan juga tidak baik sebenarnya. Karena kan presiden, menteri itu kan pembantu presiden. Masyarakat berharap kabinet pemerintahan baru mendatang lebih profesional, sehingga dapat membuat pembangunan berlangsung merata di Indonesia. Tim Liputan Metro TV. Kabinet Jokowi JK akan dibentuk usai Jokowi JK melakukan evaluasi dan merancang efisiensi, termasuk adaptasi untuk APBN 2015. Perampingan Kabinet Jokowi JK ini diharapkan berlangsung bertahap agar terstruktur dan tidak terlihat pincang. Evaluasi dan efisiensi menjadi dua kata utama yang mewakili kerja awal Jokowi JK sebelum menentukan struktur kabinetnya. Lewat evaluasi dan efisiensi ini, kinerja pemerintahan baru diharapkan lebih berkualitas. Kalau efisiensi kan juga orangnya nggak usah banyak, tapi orangnya sedikit, kapasitasnya, kualitasnya, ya kan, kemampuannya besar. Bagaimana jumlahnya sedikit, tetapi kemampuan menjalankan tugasnya besar, kapasitasnya besar, tanggung jawabnya, profesionalnya besar. Meski Presiden terpilih Joko Widodo hingga kini enggan menyebut jumlah atau nominal menteri, namun Jokowi memastikan sebelum pelantikan Oktober nanti sudah mengumumkan nama-nama menteri kabinet Jokowi JK. Tadi yang sudah saya sampaikan di depan mengenai APBN, artinya yaitu secepatnya kita bisa masuk ke kementerian, nanti bisa juga pembahasan di Dewan pun juga kegiatan-kegiatan program yang kita punya juga terakomodasi di situ, sehingga saat pelantikan besok langsung bisa kerja. Tim penyusun rancangan undang-undang dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara menyarankan perubahan struktur kementerian dilakukan secara moderat atau bertahap, tidak berlangsung secara besar-besaran. Jadi opsi pertama untuk penggabungan mungkin sekitar 27 kementerian, opsi kedua sekitar 30 kementerian. Jadi kalau ya opsi pertama mungkin kurang sekitar 7, opsi kedua kurang sekitar 4. Lalu di track kedua adalah penggabungan atau merger di beberapa kementerian dan lembaga. Sementara pengamat politik Burhanuddin Muhtadi berpendapat efisiensi kabinet juga harus dilengkapi dengan diferensiasi. Kabinet terdiri dari kabinet yang wajib ada, bersifat strategis, dan akomodasi politik. Tim Liputan Metro TV.
Ketua dan Deputi Tim Transisi menemui Wakil Presiden terpilih Yusuf Kala di kediamannya di Jakarta untuk membahas sejumlah progres kerja yang dilakukan tim untuk menyiapkan pemerintahan Jokowi JK ke depan. Usai melakukan pertemuan singkat dengan tim transisi, JK mengungkapkan bahwa dia dan tim transisi sepakat usai pelantikan nanti kabinet terpilih langsung bisa bekerja cepat melaksanakan program kerja yang telah disiapkan. Sementara mengenai opsi kabinet yang akan dipilih, Yusuf Kala berpendapat opsi kabinet yang akan dipilih disesuaikan dengan program kerja yang akan dilaksanakan. Menurut JK, jumlah kementerian yang ada saat ini sudah cukup proporsional. Opsi kabinet yang akan dipilih bukan hanya soal jumlah kementerian, tetapi justru masalah internal yang ada di masing-masing kementerian yang harus diselesaikan. Masalah ini kita tadi sepakat bicara bahwa kalau pemerintah ingin cepat berjalan, berarti tidak banyak bongkar pasang. Karena kalau dibutuhkan bongkar banyak, itu butuh 6 tahun itu berstrukturasi ulang. Yang kedua, soal ramping tidak ramping tergantung Anda bicara apa. Kalau bicara tentang Singapura 35 itu belum aman dalam hanya 5 juta. Tapi negara yang perlunya 250 juta dengan 34 menteri itu tidak terlalu. Karena Malaysia menterinya yang perlunya 20 juta dan satu menteri urus 1 juta. Sekarang kita satu menteri urus 8 juta orang. Ini average ya kalau saya. Jadi relatif lah. Tapi yang paling pokok ialah tekad untuk langsung berjalan. Kalau tidak bongkar pasang, pasti ada perubahan-perubahan. Ya. Presiden terpilih Joko Widodo mengatakan pertemuan dengan Susilo Bambang Yudhoyono akan digelar pada pekan ini. Sejumlah pengamat menilai selain membicarakan proses transisi, pembicaraan pekan ini menjadi pintu masuk untuk merintis koalisi antara Demokrat dengan kubu Jokowi JK. Presiden terpilih Joko Widodo dalam pertemuan pada 27 Agustus datang akan membahas sejumlah agenda transisi. Jokowi menjelaskan salah satu yang akan dia diskusikan adalah soal postur anggaran di sejumlah kementerian dan juga terkait penghapusan subsidi BBM. Alokasi subsidinya dikurangi di APBN. Ya, kita ini akan bicara dengan beliau. Ya, akan lebih baik kalau itu disetujui, tapi kan kita ini mau bertemu. Staf khusus Presiden bidang ekonomi Firmansyah mengatakan salah satu hal pokok yang akan mereka diskusikan juga adalah upaya meneruskan sejumlah program pembangunan infrastruktur yang saat ini belum selesai dan perlu dilanjutkan segera di pemerintahan mendatang. Banyak agenda-agenda ekonomi dan pembangunan yang membutuhkan keberlanjutan. Misalnya saja pembangunan infrastruktur, baik jalan tol, pelabuhan, bandara udara, ketenaga listrikan. Ini juga akan disampaikan kepada Pak Jokowi oleh Presiden SBY. Pengamat politik Hanta Yuda menjelaskan, di luar pembicaraan transisi itu, Jokowi juga harus memiliki program prioritas kabinet mendatang yang harus dia jalankan untuk selanjutnya menjadi dasar langkah yang diambil oleh kabinetnya. Jokowi sendiri saat ini mempunyai 9 program pokok yang akan dia jalani begitu dia duduk di kursi pemerintahan. Pembukaan akses pendidikan dan meningkatkan kemandirian ekonomi adalah beberapa di antaranya. Tim Liputan Metro TV. Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar masih menyampaikan kecenderungannya agar menteri yang duduk di kabinet Jokowi JK juga bisa menjabat di struktur parpol. Muhaimin menganggap menteri tetap harus fokus di kabinet, namun tugas di parpol hanya sekedar korelasi tanggung jawab. Pak Jokowi, kalau dari PKB sendiri, kemauannya setuju ya? Kalau PKB pada dasarnya prinsipnya konsentrasi di kabinet itu wajib. Tapi jabatan di partai itu kan semacam korelasi tanggung jawab saja. Sehingga kalau ada kader yang terpilih jadi menteri, ya memang konsentrasi utamanya menteri. Dan partai hanya hobi aja. Beralih ke informasi lain, pemirsa, di tengah desakan percepatan musyawarah nasional, Ketua Umum Partai Golkar Abu Rizal Bakri menggelar pertemuan dengan pengurus Golkar tingkat provinsi se-Indonesia. Abu Rizal mengklaim DPD 1 mendukung kepemimpinannya hingga 2015.
30 Dewan Pengurus Daerah tingkat provinsi atau DPD 1 Partai Golkar seluruh Indonesia berkumpul di rumah Ketua Umumnya Abu Rizal Bakri di Jakarta. Pertemuan ini tidak membahas desakan percepatan musyawarah nasional Partai Golkar. Kalau untuk melakukan munas dipercepat, maka harus persetujuan daerah. Daerahnya 2/3 dari daerah. 2/3 semuanya ada di sini, jadi nggak bisa kan. Pengamat politik Yunarto Wijaya menilai Abu Rizal berupaya mempertahankan posisinya dari usaha percepatan munas. Biar bagaimanapun kita tahu mekanisme di dalam Golkar, DPD 1 itu memiliki peran yang paling sentral untuk menentukan apakah munas dipercepat atau tidak, apakah akan ada munas luar biasa atau tidak. Jadi menurut saya ini bagian dari upaya memperkuat posisi. Desakan mempercepat munas Partai Golkar telah mengemuka menjelang Pilpres. Namun desakan itu menguat pasca Pilpres. Sebagai Ketua Umum, Abu Rizal Bakri dianggap gagal mencapai target pada pemilu legislatif dan Pilpres 2014. Salah satu buktinya, Golkar tidak mampu mengusung Abu Rizal Bakri sebagai calon presiden. Golkar justru mengusung kandidat partai lain, yakni Prabowo Subianto sebagai capres yang juga kalah bersaing melawan Joko Widodo. Tim Liputan Metro TV. Partai Golkar telah ambil ancang-ancang untuk menguasai kursi Ketua DPR. Golkar mengajukan 3 nama kadernya untuk menduduki jabatan Ketua DPR. Namun kepastian Golkar untuk mendapatkan posisi Ketua DPR sangat tergantung dengan soliditas koalisi Prabowo-Hatta yang saat ini kian terancam pecah. Partai Golkar sebagai peraih suara terbanyak kedua pada pemilu legislatif lalu menyiapkan nama-nama kadernya untuk duduk sebagai Ketua DPR. Niat Golkar menguasai jabatan Ketua DPR tidak terlepas dari rencana koalisi Prabowo-Hatta untuk menguasai DPR pasca kekalahan pada Pilpres lalu. Beberapa nama yang akan dicalonkan Golkar adalah Ketua Fraksi Golkar Setia Novanto, Wakil Ketua Umum Golkar Fadil Muhammad, Anggota DPR Komisi 2 Agun Gunanjar Sudarsa, Anggota DPR Komisi 3 Aziz Samsudin, Ketua DPP Golkar Rambe Kamaruzaman, dan Sekretaris Fraksi Golkar Ade Komarudin. Kalau bilang yang pertama, di pengurus saya Wakil Ketua Umum, jadi orang nomor 2 sudah Pak Abu Rizal Bakri. Yang kedua, suara terbanyak. Pemilihan kemarin, alhamdulillah saya yang tertinggi suaranya. Di antara semua suara yang berkualitas, artinya suara di dapil dibandingkan dengan suara kita, saya yang tertinggi. Pengajuan nama-nama calon Ketua DPR dari Golkar ini bisa saja berubah, tergantung dari kepastian masa depan koalisi Prabowo-Hatta, serta arah perubahan dukungan politik Golkar yang selama ini selalu menjadi partai pendukung pemerintahan. Nah, persoalannya adalah apakah koalisi Merah Putih ini bisa bertahan sampai dengan setelah bulan Oktober nanti. Problemnya kan di situ. Nah, kalau misalnya tidak bisa bertahan, maka kemungkinan untuk mendapatkan Ketua DPR agak sulit. Kan ada kemungkinan tawaran yang lain. Misalnya saya katakan Demokrat bergabung, dapat Ketua MPR misalnya. Di saat yang sama mendukung Puan Maharani menjadi Ketua DPR, Ketua MPR-nya dari Demokrat. Nah, itu kan bisa saja begitu. Bisa saja ada kompromi lain. Artinya ada potensi koalisi Merah Putih itu pecah. Posisi Ical sebagai Ketua Umum Golkar saat ini juga menghadapi tantangan. Sejumlah kader senior dan kader muda mendesak pelaksanaan Munas dan meminta Golkar segera bergabung dengan koalisi pendukung Jokowi JK. Tim Liputan Metro TV. Pemirsa, kami akan kembali usai jeda berikut dengan beberapa informasi menarik lainnya.